hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun, la yaqdiru ala syai'. Kemarin sudah kita bicarakan kenapa Allah menggunakan kata dzoroba yang arti harfiahnya memukul. Makanya perumpamaan ini supaya betul-betul dipikirkan secara mendalam, supaya bisa menjernihkan ketauhidan keimanan. Jadi Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu apapun. Wa marrazaqnahu minna rizqan hasanan fahuwa yunfiqu minhu sirran wa jahra. Dan seorang yang Allah berrezeki yang baik dari Allah, lalu dia menafkahkannya sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan. Hal yastawun, apakah sama? Alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Nah, tetapi kebanyakan mereka manusia la ya'lamun, tidak mengetahui. Allah membuat perumpamaan. Itu sesembahan selain Allah. Itu seperti seorang budak yang dimiliki oleh tuannya, yang dia tidak memiliki diri sendiri, dia sangat ditentukan oleh tuannya. Itu ibarat sesembahan selain Allah. Nah, sesembahan selain Allah itu apa saja bisa dijadikan Tuhan. Itu digambarkan seperti budak yang dimiliki oleh tuannya, yang tidak bisa berbuat apapun. Dengan seorang yang diberi rezeki yang melimpah oleh Allah, kemudian menafkahkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terang. Loh, apa keduanya itu sama? Ya tentu sangat berbeda. Ya alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bal aktsaruhum la ya'lamun, tetapi sebagian besar dari mereka, yaitu manusia, tidak mengetahui. Kenapa enggak mengetahui? Karena tidak mau memahami Al-Quran. Wa daraballahu mathalan rajulaini ahaduhuma abakamu la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maulahu ainama yuwajjihu la ya'ti bi khairin. Ada lagi, Allah membuat perumpamaan dua orang lelaki yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu apapun, dan dia menjadikan beban atas penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia tidak mendatangkan sesuatu kebaikan pun. Itu apakah sama dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan dan dia berada pula di jalan yang lurus? Ini juga perumpamaan yang disembah selain Allah. Itu ibaratnya itu seperti buta yang tidak bisa berbuat apapun, apalagi memberikan rezeki.
dia berbuat untuk diri sendiri pun tidak pernah bisa. Misalnya, orang punya sesembahan selain Allah berupa berhala. Berhala itu berbuat untuk diri sendiri pun nggak bisa. Atau misalnya sesembahan pokoknya selain Allah, itu ibaratnya seperti buta, tidak bisa. Ibaratnya seperti bisu, tidak bisa berbuat untuk diri sendiri, ya. Bahkan menjadi beban dari tuannya. Jadi sebetulnya sesembahan selain Allah itu merepotkan yang nyembah. Ada sahabat namanya Jamuh, orang tuanya itu punya sembahan dari berbagai macam patung. Itu tiap hari dikasih minyak wangi, dicarikan minyak wangi yang paling mahal, beli dari impor gitu kan. Terus ketika ditinggal tidur oleh Jamuh ini, sesembahan tadi ditaruh di peceren, di tempat yang kotor. Terus nanti oleh si bapaknya itu dibersihkan lagi, dilapi, nanti kinclong, kasih minyak wangi lagi nih gitu. Oleh Jamuh gitu lagi. Orang tuanya marah-marah, bilang kan, lah itu Tuhan nolong diri sendiri aja nggak bisa disembah itu. Aneh kan? Lebih aneh lagi orang zaman sekarang. Kalau zaman dulu yang disembah hanya tertentu. Sekarang apa-apa bisa dipertuhankan. Apa-apa bisa disyariatkan, disekutukan dengan Allah. Nah, terus Allah bertanya, hal yastawi, apakah itu sama? Wa huwa ma ya'muru bil adl wa huwa ala sirati mustaqim, dengan yang dia itu menyuruh berbuat adil dan berada pada jalan yang lurus. Ya tentu sama sekali tidak sama. Karena Allah bisa berbuat apa saja, Allah Maha Kuasa. Sedangkan yang disekutukan dengan Allah bukan hanya tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan menjadi beban bagi yang mensekutukan tadi, ngerepoti. Seharusnya itu menghambat diri semata-mata pada Allah, tapi terganggu oleh macam-macam itu tadi. Itu kalau nggak betul-betul bersih ketauhidannya, orang itu mau berbuat baik aja terganggu oleh macam-macam gitu. Mau berangkat ngaji aja masih harus melakukan ini tetek bengek gitu. Akhirnya apa? Ya sampai pengajian terlambat. Terlalu banyak yang dibuat sendiri, rintangan-rintangan itu menghambat sampai ke jalan Allah. Ini akibat karena kurang murninya ketauhidan, diembel-embel oleh berbagai macam hobi, bakat, minat. Ya, sebelum berangkat harus ngopeni ini dulu, neritil gitu loh, banyak sekali. Jadi sangat tersandera. Setiap mau fisabilillah itu tersandera oleh berbagai macam hal itu. Nah, itu mengurangi kemurnian ketauhidan. Seakan-akan dirinya itu direpotkan oleh tetek bengek tadi untuk di jalan Allah. Tapi orang itu kalau hatinya bersih, suci, murni, tidak banyak terganggu oleh macam-macam. Ya kalau misalnya macam-macam tadi tetap jadi kesenangan, suruh ngurus orang lain. Jangan dirinya direpotkan oleh hal-hal yang sifatnya menghambat untuk segera sampai di jalan Allah. Maka harus diatur dengan baik. Nah, terus walillahi ghaibus samawati wal ardh.
dan kepunyaan Allah semua yang gaib di langit dan di bumi, termasuk rahasia-rahasia kegaiban yang ada pada alam semesta di langit di bumi, dan kegaiban yang ada pada manusia sendiri. Manusia itu makhluk yang paling sempurna, tapi yang paling misteri. Yang kebanyakan manusia tidak tahu dirinya sendiri. Yang maha mengetahui itu Allah. Maka biasanya yang ahli-ahli psikologi macam-macam itu kalau nggak merujuk pada Quran dan Sunnah, itu bisa aneh-aneh. Tapi kalau rujukannya Quran dan Sunnah ditamatkan dulu, difahami dulu, baru ditambah dengan ilmu-ilmu itu baru bisa lurus itu. Tapi kalau tidak menamatkan memahami Quran dan Sunnah dulu, itu nanti bisa tidak lurus, bisa tidak murni. Ya, jadi mestinya memang menyadari yang memiliki, yang paham terhadap hal yang gaib itu adalah Allah. Termasuk kegaiban yang ada pada manusia sendiri. Manusia itu penuh misteri, penuh kegaiban. Hanya Allah yang maha mengetahui. Wa ma amru sya'ati illa kalamil basar. Ahwa akra. Nah, ini. Dan tidak adalah kejadian saat kiamat itu melainkan seperti sekejap mata atau lebih cepat dari itu. Huwa akbar. Wa ma amru saati illa kalam fil basar. Dan tiadalah yang mengetahui hari kiamat itu illa kalam fil basar, kecuali sekejap mata, cepat sekali. Huwa akbar, atau lebih cepat lagi. Apalagi kalau dibandingkan dengan kekekalan di akhirat. Ya, namanya kiamatus sughra itu sebentar sekali datangnya ajal itu. Makanya kalau nggak cepat-cepat menyiapkan, udah terlambat. Pada tahun 2008-2009, saya pernah bimbing disertasi di program doktor Universitas Negeri Yogyakarta. Itu risetnya di siswa-siswa madrasah aliyah negeri di Jogja. Itu ditemukan yang sholat wajib sehari semalam penuh 5 kali. Itu tidak nyampe 45%. Tidak nyampe 45%. Ini sudah madrasah aliyah negeri. Nah, sekarang juga ada survei orang Islam Indonesia ini yang sholat wajib sehari semalam genap 5 kali, itu di bawah 40%, sekitar 38%. Yang sholat wajib sehari semalam genap 5 kali, itu baru formal sholatnya jengkang-jengil, belum tahu khusyuk tidaknya. Coba dibayangkan. Maka kalau inna sholata tanhanil fasya wal munkar, kenapa tidak terwujud? Karena seperti itu kenyataannya. Ya, bisa jadi ya, bukan hanya tingkat SLTA di sekolah-sekolah Islam, apalagi yang di sekolah-sekolah non-Islam. Bisa digambarkan. Bisa jadi di perguruan tinggi Islam pun masih banyak yang sholat sehari semalam belum lengkap 5 kali. Ada kesibukan kegiatan ini mundur-mundur aja kok sholatnya hilang. Ya kan? Padahal kiamat itu sangat cepat.
Ya, disebutkan di sini kan. Itu wa ma amru sa'ati illa kalamil bashar awa akraf. Ini kalau nggak segera ngambil keputusan, mundur-mundur terus, itu bisa kehabisan waktu untuk menyiapkan di akhiratnya. Qiyamatul kubra itu Allah merintahkan malaikat itu menyembunyikan trompetnya sekali, itu udah habis semua. Ya kan? Nanti begitu trompet kedua ditiup, tiupan kedua, itu terjadi yaumil ba'ah. Jadi baru semua. Wajahnya yang pokok terpisah jadi dua. Yang satu yang iman amal saleh, wajahnya bersinar, berseri-seri, kinclong gitu. Seperti bersinar. Tapi sebaliknya yang imannya nggak beres, campur dengan tadi gambar kemusyrikan, tetek benek ini. Mau berbuat baik, mau fisabilillah aja banyak portal-portalnya itu. Harus ngurusi ini dulu, ini dulu, ini dulu, berlapis-lapis. Ini menghambat untuk penghambaran diri pada Allah. Itu bisa saja termasuk yang dibangkitkan yaumil ba'ats, wajahnya yang seram, menakutkan, serba marah-marah. Enak sing ngelok kowe. Pak Tris ini ngisi pengajian kok marah-marah. Bukan marah-marah, itu kasihan. Nek di ngomongi biasa iki kaya wis ra krungu. Wis kebal, biasane pancen yang ngono. Ini banyak sekali loh yang terjadi, orang menjauh dari tuntunan Allah. Orang menjauh dari hidayah Allah. Semula sudah dekat itu, kemudian menjauh, pindah dari di mana tempat dipahami Quran. Ini namanya kan lari dari hidayah. Nah, di dunia yang dicari apa? Semula ketika ekonominya belum lancar, ya rumah cukup satu, ini tuh rumahnya tinggalnya dekat sama tempat memahami Quran. Begitu ekonominya lebih lancar, beli rumah lagi, malah jauh dari tempat memahami Quran. Ini kan rezeki bisa menjadikan meninggalkan dari tuntunan, menjauhi dari hidayah. Nah, betapa banyak yang begitu. Padahal dunia ini sangat cepat, hanya sangat sebentar. Hidup yang sebenarnya hidup besok di alam akhirat. Nah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah yang mengeluarkan, melahirkan kamu dari rahim ibumu, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Jadi orang-orang sehebat para nabi, para rasul, salafus soleh, para ulama, ilmuwan muslim, baru misalnya seperti Imam Al-Ghazali, oleh Ibnu Rus, terusnya itu ketika lahir la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Tapi Allah wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida. Allah membekali, Allah menjadikan indera, ada sensori luar, ada dalam. Disebutkan di sini ada sam'a, ya, ada pendengaran, ada absor, ada penglihatan, ada al-afidah, jamak dari fuad, segala macam kecerdasan. Itu satu tujuan, la'alakum tashkurun,
supaya disyukuri, supaya digunakan sesuai dengan yang dituntunkan Allah. Pendengaran digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Penglihatan untuk melihat hal-hal yang baik. Bukan untuk melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan. Akidah apalagi segala macam bentuk kecerdasan. Makanya ada pembaru dunia Islam yang sangat hebat, yang salah satu dari perancang berdirinya Republik Islam Pakistan, namanya Syekh Muhammad Iqbal. Itu ketika ingin memberi semangat bagaimana umat Islam yang menjadi satu di India, yang ketika mau melaksanakan ajaran Islam banyak ada hambatan, banyak persoalan. Kemudian ingin bentuk berdirinya Republik Islam Pakistan. Sampai pendapat mengatakan apa? Allah menciptakan seluruh yang diperlukan oleh manusia. Semuanya. Langit, bumi, seisinya, semuanya Allah ciptakan. Seluruh indera sensori luar yang dibutuhkan manusia sudah diciptakan oleh Allah. Seluruh kecerdasan sensori dalam semua diciptakan oleh Allah. Nah, siapa yang gunakan seluruh perangkatnya dengan baik, itu namanya orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur itu disebut oleh dia namanya partner kerja oleh Allah, namanya co-worker dari Allah. Allah yang menciptakan perangkatnya, manusia yang gunakan sesuai dengan tuntunan. Itu baru bisa jadi baik. Demikian hebatnya itu Syekh Muhammad Iqbal. Dulu tahun 94-95 pas saya riset tesis, saya mempelajari, memahami seluruh karya-karya dia, saya kumpulkan, saya pahami, saya tulis tesis. Karena penasaran saya. Sampai dia punya pendapat juga begini, yang intinya, hidup ini perjalanan yang baru berhenti ketika sudah ajal. Ajal itu artinya waktu hidup dunia sudah habis. Siapa yang berhenti, yang tidak bergerak, itu seperti orang yang berhenti di lalu lintas jalan raya. Ya, pasti dia akan ketabrak kendaraan yang lewat di situ. Itu orang yang berhenti, stagnan, tidak memahami tuntunan Allah. Itu akan terlindas oleh perjalanan. Orang akan terlindas oleh perjalanan waktu. Itu kalau tidak bergerak. Makanya murid-muridnya itu hebat-hebat. Salah satunya itu yang itu seperti Profesor Fazlur Rahman. Itu pembaru yang sangat hebat. Beberapa murid Fazlur Rahman dari Indonesia, orang sangat-sangat hebat. Muridnya dulu ada di Indonesia, ada Buya Syafi'i Ma'arif almarhum. Itu murid langsung Fazlur Rahman. Profesor Amin Rais, Profesor Qadri Azizi almarhum. Dulu dia pernah dirjen di Kementerian Agama. Terus ada lagi Profesor Mulyadi Kertanegara. Ini 4 muridnya langsung sangat hebat. 4-nya beda-beda semua. Yang Buya Syafi'i di bidang sejarah peradaban Islam. Pak Amin Rais di bidang politik Islam. Risetnya di Chicago, di Mesir, ya.
Kemudian Profesor Qadri Azizi almarhum itu kalian bidangnya hukum Islam. Yang Profesor Muhyiddin Karagara sekarang masih sangat hebat. Dia tinggal di Jakarta tapi dikontrak oleh Brunei Darussalam. Biasanya pulangnya sekitar sebulan sekali. Dia ahli di bidang pemikiran tasawuf sufi dari segi filosofi. Dulu tahun 99 saya pernah selama setengah tahun saya tinggal di Jakarta di rumah Pak Zumati Azhar, khusus nulis tentang Fazlur Rahman ini karena beliau kaya buku-bukunya itu. Saya tulis setengah tahun selesai. Mungkin ada hampir 400-an halaman. Kemudian diterbitkan. Di Jogja nulis lagi. Yang di Jakarta nulis itu terkait dengan dari perspektif epistemologinya. Nah, namanya apa itu terkait dengan filsafat bidang ilmu. Tahun 1997 mulai 99 selesai, diselesaikan setengah tahun di rumah Pak Zumardi. Di Jogja tahun 2001 nulis lagi yang di bidang pendidikan, masih tokoh itu. Sudah terbentuk sejak, ingat saya sejak Madrasah Sanawiyah. Itu ada buku 4 jilid kecil-kecil, sampulnya merah. Terjemahan dari bahasa Arab, judulnya Kepahlawanan Generasi Sahabat. Itu satu buku isinya 15 tokoh sahabat Nabi. Judulnya Kepahlawanan Generasi Sahabat. Satu jilid isinya 15 tokoh dari sahabat Nabi. Ada 4 jilid isinya 60-an. Nah, itu yang kemudian menjadikan terpesona betul dengan para salafus soleh itu. Kemudian pembaharu. Ya, sampai sekarang masih mencari terus. Makanya saya banyak bimbing disertasi tentang pembaru-pembaru, misalnya Kiai C. Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari. Ya. Termasuk ada yang meneliti tentang pendiri, ya, punya pemikir namanya pan-islamisme, Jamaluddin Al-Afghani, kelahiran Afgan, tetapi ngajak umat Islam di seluruh dunia ayo mencapai kemerdekaan dengan segala perjuangannya. Nah, sebetulnya ini yang sangat penting. Ya, semula saya fokuskan ini sebenarnya untuk mahasiswa S1, S2, S3. Pas saya pegang mata kuliah pengembangan sumber daya manusia bidang pendidikan. Ingat saya sejak mungkin tahun 2007 pegang, sampai sekarang masih. Terus mengembangkan, mencari tokoh-tokoh terus. Itu yang menginspirasi. Saya masih berusaha menahan-nahan diri untuk saya kisahkan, selip-selipkan waktu memahami Quran. Karena nanti kalau terlalu banyak kisahnya, orang rampung-rampung memahami Quran. Dikira gue kayak kuliah yang perguruan tinggi. Sekarang banyak yang minta kuliah pakar, beberapa perguruan tinggi. Saya bilang kalau saya kuliah reguler nggak bisa. Ini aja Pak, 1 semester 3 kali saja. Boleh, tapi waktunya kudu manut aku. Saisoku gitu. Nira manut cari yang lain. Kebanyakan mereka juga manut. Nira manut suruh nyari yang lain.
Maka kenapa biasanya tanggal merah hari Minggu penuh kuliah? Karena sempatnya itu. Jadi sejak kecil memang tidak pernah punya hari libur. Di tanggalan itu tidak ada tanggal merah. Yang merah itu cuma warnanya, tapi kegiatannya tidak ada. Yang kosong. Nah, ini tadi baru sedikit cerita mengenai wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idata lakum tashkurun. Cuma sayangnya yang saya sebutkan beberapa tadi, kok semakin sini semakin punah gitu. Enggak muncul orang-orang seperti misalnya Jamaluddin Al-Ahwani ketika ada muridnya pemuda hikmat, ada Muhammad Abdul, ada Rosid Ridho, ini ada Syekh Muhammad Iqbal, ada Fatur Rahman. Di Indonesia ada 4 orang tadi, di Malaysia ada 2 orang atau berapa? Itu yang itu. Dulu waktu tahun 80-an di Jogja ini orang yang diburu oleh mahasiswa itu satu, itu tadi Pak Amin Rais. Yang kedua ini yang ahli aslinya Madura tapi faham sekali Quran, hafal Quran, faham betul, mufasir juga. Tapi yang ditekuni itu bidang kimia. Itu luar biasa kalau om. Di Bandung ada satu, dulu namanya Ban Imadudin. Yang seusia saya mesti ingat itu. Sering muncul ITB. Tapi aktif itu di Salman. Masjid Salman. Dulu dikontrak 3 tahun oleh negara Malaysia untuk mendirikan college di bidang teknik. Jadi Indonesia itu berwibawa. Ada pakar di bidang umum tapi Islamnya luar biasa. Itu yang namanya kalau Pak Sahirul Alim itu ngomong apa itu di gelanggang UGM dari Masjid Suada Prima itu diburu oleh mahasiswa. Ustaz Sumadi belum di Jogja mungkin. Sudah ya? Oh ya, di kimia. Oh ya. Saya pernah itu ke rumahnya ngobrol berjam-jam. Waktu tarbiyah mau membuka kembali pendidikan matematika, fisika, kimia, biologi. Saya yang ditugasi oleh dekan tarbiyah untuk menghubungi dosen-dosen UGM. Ada sekitar 8 orang. Nah, orang-orang semacam itu semakin langka. Tinggal kesannya tinggal di apa itu? Diingatan. Sudah semakin hilang, nggak ada lagi tokoh-tokoh yang sehebat itu. Ya. Terus ayat 79. Alam yaro ila thairi musakhkharatin fi jawis sama. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa luar, fijawi sama? Siapa itu yang menjadikan burung terbang di angkasa luar? Yang nahan siapa? Burung bisa terbang demikian, punya sayap. Kenapa manusia nggak punya sayap, nggak bisa terbang seperti burung? Kenapa burung itu kok optimis, tiap hari berangkat pagi, nanti sore malam sudah kenyang? Nggak tahu kan burung nyimpan-nyimpan makanan yang banyak, kecuali burung yang bikin susu mau punya anak, itu untuk cadangan anak. Tapi biasanya burung itu demikian tawakal pada Allah. Ya. Terus wa yumsikuhunna ilallah. Ya.
itu bagaimana itu kok bisa terbang, bisa menahan, nah kemudian tidak jatuh, bebas luar angkasa, dan tidak ada yang menahannya selain Allah. Yang apa? Yang bisa mentakdirkan, menjadikan burung itu tidak jatuh, terus bisa terbang, yang menahannya itu enggak ada kecuali Allah. Mayumsikuhunna illallah. Tidak ada yang bisa menahannya kecuali Allah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yu'minun. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini seluruh alam semesta ini menjadi ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam semesta. Kalau betul-betul bisa memikirkan, ya, itu betul-betul bisa menambah, memperkuat keimanan. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mencipta, Allah Maha Memelihara. Termasuk di sini Allah memberikan contoh burung. Jadi selain ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat yang diwahyukan kepada Nabi, yang difirmankan pada Rasul, kemudian dikodifikasi dalam mushaf Al-Quran, ada juga ayat-ayat kauniyah. Jadi ada ayat-ayat qauliyah, ada ayat-ayat kauniyah. Ini orang yang dibimbing oleh ayat-ayat qauliyah, wahyu, dibimbing oleh mukjizat Al-Quran, itu bisa memanfaatkan ayat-ayat kauniyah alam semesta luar biasa. Maka kenapa zaman kejayaan peradaban Islam itu dunia menjadi makmur, sejahtera, adil, bisa terus semua? Itu karena kehebatan orang-orang berangkat dari ayat-ayat qauliyah, dari mukjizat Al-Quran, mengembangkan ke ayat-ayat kauniyah alam semesta. Itu yang kemarin hari Ahad pagi di pesantren Taruna Al-Quran kepada Pak Kiai Haji Umar Budiargo, ya, santri-santri yang tingkat sanawiyah hafal Quran 30 juz itu harus memahami isi apa yang dihafal, kemudian terus ngambil spesialisasi bidang apa. Dasar-dasarnya mulai di aliyah, pengembangan lebih lanjut di perguruan tinggi. Itu nanti kalau yang semacam itu semakin banyak, tentu kehidupan akan lebih baik. Akan muncul orang-orang yang hidupnya ini melaksanakan amanah dari Allah. Nah, mudah-mudahan itu terus bisa sinergi, mudah-mudahan terus bisa saling memperkuat. Ini Bapak Ibu ternyata baru sampai ayat 79. Memang kalau sedikit ditambahi kisah, ya memang perlu waktu. Tapi kalau memang cepat, ya memang langsung dibaca, dipahami gitu saja. Nah, tapi ada plus minusnya. Ini hari Kamis ya. Nanti maghrib di Masjid Baitur Rahman Baye. Sudah sangat kondusif tempatnya, sudah sangat bagus. Kemudian sholat isya di Masjid Nurul Huda di Komperta, juga sangat kondusif, sangat bagus. Mari kita berusaha untuk istiqomah. Hidup di dunia sangat sebentar, maka kita manfaatkan, kita berusaha untuk mensyukuri semaksimalnya. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semua
Mudah-mudahan kita memiliki kesempatan untuk senantiasa melaksanakan apa yang dituntunkan dan menjauhi apa yang dilarang. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa qiraatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.